Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifata Nasuha dengan NIM 240607110026 dari mahasiswa Perpustakaan Sains dan Informasi. Di sini saya akan berterima kasih kepada Bapak Ahmad Nizam selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu perpus. Kali ini saya akan membuat video tentang penerangan materi yang berkaitan dengan standar nasional perpustakaan di sekolah menengah pertama. Nah, standar nasional perpustakaan di sekolah menengah pertama itu menurut pasal 51 nomor 24 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007, yaitu perpustakaan perlu untuk menyusun standar nasional. Nah, perpustakaan sekolah juga harus menetapkan peraturan kepala perpustakaan nasional. Nah, standar nasional perpustakaan di sekolah menengah pertama itu harus mencakup beberapa hal, seperti standar dalam koleksi perpustakaan, standar sarana dalam perpustakaan. Maksudnya standar sarana dan prasarana dalam perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan, dan standar pengolahan perpustakaan. Kita masuk pada standar yang pertama, yaitu standar dalam koleksi perpustakaan. Koleksinya itu seperti apa? Mungkin bisa kita contoh seperti karya cetak. Ya, contohnya seperti yang bisa kita lihat, itu ada buku teks, ada buku pengunjung, buku kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi. Nah, ada juga yang berbentuk seperti terbitan berkala seperti majalah dan surat kabar. Nah, pihak perpustakaan juga harus menyediakan koleksi buku teks dengan jumlah yang cukup untuk semua peserta didik, baik untuk siswanya maupun untuk para pengajarnya. Sarana dan prasarana perpustakaan itu termasuk seperti gedung yang paling sedikit luasnya adalah 72 meter persegi. Yang kedua itu ada di dalam areanya. Areanya harus memuat seperti koleksi ada area baca, ada area koleksi, area kerja, dan area multimedia yang dapat membantu pengunjung untuk tidak kebingungan saat mencari tempat yang dituju. Selanjutnya adalah penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan itu ada 3 macam, yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi. Nah, layanan sirkulasi tadi itu mencakup peminjaman buku, pengembalian buku, dan perpanjangan dalam peminjaman buku. Nah, selain ketiga layanan tadi, ada juga layanan teknis, yang dimana staf tidak berkontak langsung dengan pengguna, atau juga ada juga layanan pengguna yang stafnya berkontak langsung dengan pengguna, baik online maupun offline. Selanjutnya adalah tenaga perpustakaan. Nah, dalam tenaga perpustakaan ini minimal dikelola oleh 1 orang jika tidak banyak peserta didik atau
atau pendidik yang datang ke perpustakaan. Nah, untuk kualifikasinya itu paling rendah adalah Diploma 2 dalam bidang ilmu perpustakaan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan perpustakaan. Setiap perpustakaan sekolah menengah pertama itu diwajibkan untuk memberitahu tentang keberadaannya, dengan cara registrasi ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan NIP. NIP adalah nomor pokok perpustakaan. Selanjutnya, pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan itu harus memiliki visi yang mengacu pada visi sekolah dan misi untuk menyediakan informasi dan ide, serta untuk menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik dan juga tenaga pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca. Selanjutnya, kegiatan pelayanan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan keperluan pemustaka. Nah, selanjutnya, apa sih perpustakaan itu? Perpustakaan adalah tempat atau bisa kita sebut sebagai deposit ilmu. Bisa sebagai sumber informasi yang penting dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan itu juga berperan sebagai sebuah lembaga dengan fungsi dasar perpustakaan, yaitu melakukan penyediaan dan pengembangan koleksi dari berbagai macam format dan menyediakan koleksi agar dapat diakses oleh pendidik maupun peserta didik secara efisien, dan melakukan preservasi dan konservasi koleksi, menyediakan informasi dan program pendidikan, dan melakukan proses untuk melengkapi administrasi. Mungkin banyak yang bertanya tentang akses di perpustakaan yang begitu terbatas. Nah, alasannya itu karena ada pada koleksinya yang juga terbatas, dan atau bisa dibilang sebagai kurangnya sumber untuk buku itu sendiri, dan juga pengelola yang minim. Pengelola yang minim bisa terjadi karena kurangnya minat terhadap ilmu perpustakaan itu sendiri. Nah, pengelola itu disebut sebagai pustakawan. Pustakawan itu bukan hanya sebagai penyedia layanan, namun juga sebagai transfer knowledge antar pendidik dan juga siswa, yang memberikan solusi-solusi untuk para pengguna.
Seperti jika misalnya perpustakaan itu sendiri berada di lokasi pertanian, maka buku-buku di dalamnya bukan hanya soal ilmu umum seperti matematika atau yang lainnya, namun juga tentang ilmu pertanian, agar siswa-siswa yang membaca di sana dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah perpustakaan itu berfungsi bukan hanya sebagai lembaga, namun juga sebagai infrastruktur dan sebagai tempat tersimpannya sejarah. Nah, perpustakaan juga berperan sebagai pusat pengetahuan dan organisasi pengetahuan. Tujuan dari perpustakaan itu adalah untuk membantu para pelajar ataupun juga para pendidik di masa mendatang. Dengan perpustakaan yang memiliki kepustakawanan, yaitu kegiatan antar manusia yang berpusat pada aktivitas menyimpan dan menata perpustakaan, dengan tugas pustakawan yaitu untuk mengurus, memproses, menjaga, menyimpan, dan penyajian buku. Nah, dalam standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama, penyediaan buku-buku cetak seperti buku-buku pelajaran sebaiknya ditambahkan dengan informasi tentang keahlian yang lain, seperti cara untuk berbisnis bisa, atau cara-cara dasar untuk siswa-siswa agar mereka memiliki ide dan kreativitas. Nah, buku-buku seperti itu juga akan membantu mereka dalam mencari minat dan bakat mereka dalam bidang apapun, misalnya olahraga, seni, ataupun akademik. Karena itulah penyediaan buku-buku harus sesuai dengan jumlah dari siswa yang ada di sana dan para pendidiknya. Demikian mungkin berakhirnya penyampaian saya tentang standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.